Masya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, Bapak. dalil Al-Quran dan Sunnah tentang sifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam program live interaktif dengan tema keimanan, doa, dan zikir bersama guru kita, Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, dan Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustaz? Bikhair, alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Nah, Baik, sebelum Ustadz membuka acara kita pada kesempatan kali ini dengan nasihat, kami sampaikan bahwa program ini juga disiarkan oleh beberapa radio yang bekerja sama dengan kami. Di antaranya adalah Radio Pinbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina Radio Tuah FM Riau, dan yang terakhir Radio Mas FM Solo. Kami sampaikan terima kasih, jazakumullah khairan kepada radio-radio yang telah kami sebutkan karena membantu menyiarkan program ini di berbagai daerah. Baik, kita masuk pada sesi pertama. Kami persilakan pada Ustadz untuk menyampaikan nasihat. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Sekarang ini kita berada di tanggal 6 Muharram. Tapi malam ini adalah malam 7 Muharram. Dan kita mengetahui bahwa Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang puasa Asyura. Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata al-madiyah. Aku berharap dan memohon kepada Allah semoga puasa tersebut menghapuskan dosa setahun yang silam. Oleh karenanya kami mengingatkan diri pribadi dan kaum muslimin, para pemirsa dan juga para pendengar, jangan dilewatkan dan jangan terlewatkan. Dilewatkan berarti sengaja melewatkan. Terlewatkan berarti lupa. Maka biidznillah, jika besok tanggal 7 Muharram, maka Asyura adalah hari Sabtu, dan sebelumnya adalah tanggal 9 Tasu'a, hari Jumat. Maka dalam hal ini kami mengajak diri pribadi dan seluruh kaum muslimin dan para pendengar untuk bersungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan yang mulia ini untuk berpuasa. Pertama tentunya untuk meneladani Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam karena beliau berpuasa pada Asyura. Kemudian sebagai amal ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah, dan kita berharap semoga puasa yang akan kita lakukan menghapuskan dosa setahun yang silam. Dan subhanallah, luar biasa kenikmatan Islam ini, kemuliaan Islam, silih berganti musim-musim kebaikan. Sebelumnya bulan Dzulhijjah kita melewati 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian begitu berakhir Dzulhijjah masuk Muharram, yang disebutkan sebagian hadis, afdhalus siyami ba'da Ramadan siyam syahrillahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan, puasa bulan Allah Muharram. Nah, termasuk dalam hal ini adalah puasa Asyura. Dan dalam rangka meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam juga, kita dianjurkan dan diharapkan juga berpuasa satu hari sebelumnya, yaitu Tasu'a.
Karena Nabi SAW pernah bersabda, Sallallahu alaihi wasallam. "Na'am, lau istaqbaltu min adma istadbaktu lasumtu at-tasua." Seandainya aku masih hidup, tahun yang akan datang tentu aku akan berpuasa Tasua. Ya, puasa Tasua. Itu ya, tanggal 9 9 Muharram. 9 Muharram. Jadi berpuasalah 2 hari. Ya, bahkan sebagian para ulama menyebutkan ada 3 tingkatan dalam berpuasa tersebut. Yang pertama hanya puasa pada Asyura, ya, tanggal 10 Muharram. Kemudian yang kedua adalah puasa 1 hari sebelumnya, kemudian Asyura, berarti 9 dan 10. Dan yang ketiga adalah puasa 1 hari sebelumnya dan 1 hari sesudahnya. Berarti 9, 10 dan 11. Intinya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kecuali apa yang mampu kita lakukan. Maka dalam rangka meneladani Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kami menghimbau diri pribadi dan seluruh kaum muslimin, para pemirsa dan para pendengar di mana saja berada, mari kita bergegas, fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba untuk meraih keampunan dan surga Allah tabaraka wa taala. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semua. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Demikianlah nasihat pembuka oleh Ustadz. Semoga para pemirsa sekalian dan para pendengar, kita semua bisa mengambil manfaat, faedah dari apa yang telah beliau sampaikan. Selanjutnya kita masuki sesi interaktif. Kami persilahkan kepada para pemirsa dan juga para pendengar untuk bergabung bersama kami di line interaktif 0331 544 6087 untuk konsultasi pertanyaan seputar keimanan, doa, dan zikir. Kami ulangi di 0331 544 6087. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui media, Ustaz. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah irama digunakan untuk menghafal Asmaul Husna dan matan-matan ilmiah kitab atau huruf-huruf hijaiyah untuk anak-anak? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama tentang masalah Asmaul Husna. Asmaul Husna yaitu adalah nama-nama Allah yang terbaik, walillahi asmaul husna pada biha. Dan kita dianjurkan untuk mengetahui nama-nama tersebut, mempelajarinya, mengetahui isi kandungannya dan mengimani makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian kita berdoa, bertawassul dengan nama-nama tersebut dalam rangka beribadah dan berdoa kepada Allah. Nah, dan nama-nama tersebut ya bukan sekadar hanya dihafal saja, dan juga bukanlah suatu zikir yang disyariatkan hanya menyebut nama-nama Asmaul Husna tersebut secara terpisah, yaitu mengulang-ulang misalnya ya Rahman, atau ya Latif, ya Latif, atau Allah, Allah, Allah. Tidak seperti itu. Dia akan menjadi sebuah ibadah tergolong kepada zikir yang mulia, yaitu tatkala kita menyebutnya dengan kalimat yang sempurna maknanya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Seperti itu. Ya, jadi bukan kalimat-kalimat yang terpisah. Maka dalam hal ini, jika yang dimaksud memperkenalkan kepada anak-anak tentang Asmaul Husna, karena tentu secara bertahap mereka tidak seperti orang dewasa langsung bisa memahami, tapi memperkenalkan. Ya, mudah-mudahan jika maksudnya adalah sebagai bentuk sarana ta'lim, karena biasanya anak-anak itu kalau disenandungkan begitu lebih cepat biasanya. Nah, begitu juga membaca huruf hijaiyah misalnya, ya, atau juga membaca matan-matan ilmu, ya. Jadi landasan-landasan yang ilmu yang sangat mendasar, ya, dengan matan-matan ilmiah. Jika maksudnya adalah sebagai sarana ta'lim, yang itu sifatnya bukan terus-menerus, ya, yang bukan sifatnya terus-menerus, ya, maka insya Allah tidak ada masalah. Karena dari sisi mabit ta'lim, ya, pengajaran, terbagian anak-anak itu ya suka dengan seperti itu, tanpa disertai dengan irama musik, ya, tidak disertai dengan irama musik. Jadi irama atau suara disenandungkan. Nah,
Ini kalau sebatas itu tidak ada masalah. Tapi kalau menjadi sebuah keyakinan atau mungkin kebiasaan sehingga sebagian ya membaca Asmaul Husna dengan niat ibadah kemudian dinyanyikan, disenandungkan, sehingga juga disertai dengan musik, atau mungkin jamaah Asmaul Husna begitu ya dibaca sebagai rutinitas dia, seolah dia meyakini kalau membaca 99 nama tersebut berarti telah melakukan ibadah yang mulia, kemudian disenandungkan. Ini tidak benar seperti itu. Ya, sekedar untuk ya memperkenalkan pada anak kita, kemudian tidak ada masalah. Min babit ta'lim, yaitu dari sisi pembelajaran. Nah, tapi kalau dijadikan sebagai kaifiyah, cara untuk beribadah yang dilakukan sebagian mungkin yang udah lanjut usia atau mungkin jamaah dengan Asmaul Husna dan seterusnya, maka ini jelas tidak dibenarkan. Ini yang pertama. Yang kedua, masalah apa tadi yang kedua? Irama digunakan untuk menghafal Asmaul Husna. Taib. Jadi kalau seperti matan-matan ilmiah tadi tidak ada masalah, insyaallah ya, selama tidak disertai dengan irama musik. Nah, demikian wallahu a'lam. Taib, jazakumullah khairan. Iya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Nah, apakah termasuk dosa ketika update status atau memposting suatu postingan di sosial media dengan tujuan mengejek, namun tidak menyebutkan nama yang dimaksudkan? Nah, ya, jawabannya ya, tetap dia berdosa. Ya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu pun kalimat ya, lafaz yang keluar dari mulut kita, baik dalam bentuk ya ucapan atau sekarang ucapan tersebut diungkap dalam bentuk tulisan. Ya, baik dalam keseharian kita atau dalam status kita, ya, bahwa menulis hal-hal yang jelek, mengucapkan perkataan-perkataan yang jelek, baik secara terus terang menyebut si fulan namanya yang ingin kita ejek atau kita hina dan seterusnya, atau tidak menyebutkan, maka semua itu termasuk perbuatan dosa. Perbuatan dosa yang seorang akan ya diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tinggalkan yang demikian itu. Lisan adalah nikmat. Begitu tangan kita untuk menulis nikmat, maka tulislah yang baik. Tulislah tulisan yang baik. Tulislah di status yang baik, ya. Jangan yang jelek. Karena Allah mintakan kita untuk berbicara yang baik. Ya. Kemudian Rasul menjelaskan barang siapa yang beriman kepada yaumil akhir hendaklah berkata yang baik atau diam. Nah, maka jadikan lisan kita adalah kunci kebaikan kita. Jangan sampai menjadi ya kunci kebinasaan seseorang. Karena boleh jadi seseorang mengucapkan suatu ucapan yang dia tidak perhatikan. Ya, tanpa memperhatikan tapi mengandung murka Allah, dia akan dijerumuskan ke dalam neraka ya sedalam-dalamnya. 70 kharifan. 70 tahun dilemparkan ke neraka belum sampai ya. Begitu dalam jurang neraka tersebut. Tapi boleh jadi seseorang berbicara yang baik ya, yang mengandung ya sesuatu yang dicintai oleh Allah, maka akan mengangkat derajatnya di sisi Allah, derajat yang tinggi. Maka hati-hati di dalam hal ini. Intinya setiap membuat perbuatan yang jelek, perkataan yang jelek, atau dalam status kita baik terus terang menyebutkan nama seorang yang kita ejek, kita hina, atau sindiran, Allah mengetahui apa tujuan kita, maksud hati kita si fulan, Allah mengetahui. Maka tinggalkan hal yang seperti itu. Ya, tinggalkan hal yang seperti itu. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan. Baik, pertanyaan berikutnya, Ustaz. Nah, bagaimana status seseorang yang dia hanya berpegang pada Al-Quran saja, tidak mau berpegang terhadap Al-Hadis, dengan alasan bahwa hadis adalah tafsiran orang? Nah, ya, ini jelas perkataan yang sungguh sangat batil. Ya, seorang yang tidak beriman dengan hadis, sesungguhnya dia tidak beriman dengan Al-Quran. Sungguh sangat dusta. Ya, bila dia mengatakan hanya mencukupkan dengan Al-Quran, tapi tidak mengambil hadis. Ya. Dalam pertanyaan tersebut ada dua kebatilan. Yang pertama, hanya berpegang teguh dengan Al-Quran.
Yang jelas batil sebatil-batilnya. Yang kedua dia mengatakan karena hadis tafsiran orang. Siapa yang dimaksud orang di sini? Kalau dimaksud orang yaitu selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas batil. Karena hadis yang kita maklumnya adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan beliau, perbuatannya atau ketetapan beliau. Ya. Yang itu semua bila sanadnya sahih, ya, hadisnya sahih adalah wahyu yang wajib kita imani, kita yakini. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, wahyu dari Allah, tapi redaksinya Nabi yang menyampaikan. Ya. Tapi Allah perintahkan. Adapun Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah. Ya. Kalamullah, Allah yang langsung berbicara. Didengar oleh Jibril. Kemudian Jibril diperintahkan untuk membawa turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril menyampaikan, membacakan kalamullah yang didengar oleh Jibril kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi menghafalnya dan membacanya sesuai dengan bacaan yang didengar oleh Jibril dari Allah tabaraka wa taala. Nah, maka akidah Ahlussunnah, ya, meyakini bahwa berpegang teguh dengan Al-Quran tidak cukup kecuali bila disertai dengan berpegang teguh dengan hadis. Barang siapa yang tidak berpegang teguh dengan hadis, ya, lalu mengatakan dia hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran, pada dasarnya dia tidak beriman dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ya, apa yang datang dari Rasul, yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, khudhuh, ambil. Ya. Wa ma nahakum anhu fantahu, yang dicegah beliau tinggalkan. Jadi dalam Al-Quran perintah untuk mengikuti Rasul. Ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang mengatakan cinta kepada Allah, kata Allah, ikuti aku, Rasulullah. Ya. Ikuti Rasulullah SAW, maka Allah akan mencintai kalian. Naam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasul uswah, suri tauladan, contoh, panutan yang terbaik untuk kalian. Bagi orang-orang yang yarjullah, yang mengharapkan Allah, wal yawmal akhir, dan negeri akhirat, dan yang banyak berzikir kepada Allah. Bahkan tidak beriman seseorang bila tidak menerima keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, demi Rabbmu, ya, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikanmu wahai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Tidak cukup sekedar itu saja, tapi mereka menerima keputusan tersebut, tidak terdapat dalam hatinya suatu perasaan tidak senang, ya, tidak ada seperti itu, atau berat hatinya untuk menerima, tidak ada seperti itu, ya. Kemudian cukupkah dengan seperti itu? Saya tidak. Wa yusallimu taslima, pasrah dan berserah diri. Ini seorang beriman. Maka orang yang tidak beriman dengan hadis sesungguhnya tidak beriman dengan Al-Quran. Kalau kita ingin jujur bertanya kepada orang yang menyatakan demikian itu, sekarang Anda apakah menunaikan solat 5 waktu sehari semalam? Kalau dia tidak menjawab iya, berarti dia masih muslim. Kalau dia menjawab tidak, berarti Anda kan muslim. Ya, muslim enggak solat. Muslim apa yang seperti itu? Kita tanyakan, jika Anda solat, ya, 5 waktu sehari semalam, adakah di dalam Al-Quran bahwa solat subuh 2 rakaat, solat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat? Adakah dalam Al-Quran seperti itu? Ya, pasti menjawab kalau dia membaca Al-Quran, ya, nggak ada. Tapi dari mana penjelasan yang seperti itu? Tiada lain kecuali dalam hadis. Maka bagaimana dia akan solat kalau dia tidak beriman dengan hadis?
Naam, pelaksanaan haji misalnya. Ya, tentang nisab zakat dan yang lainnya. Semua penjelasan tersebut dalam hadis. Bagaimana dia akan menunaikan zakat? Bagaimana cara dia berpuasa? Allah hanya menyebutkan dalam Al-Quran, kutiba alaikumus-syiyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Kapan mulai berpuasa? Nah, sebutkan. Ya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi rinciannya apa saja yang tidak boleh dilakukan? Bagaimana puasa Nabi? Bagaimana sahur? Enggak disebutkan dalam Al-Quran tasaharu, enggak. Dalam hadis. Maka kesimpulannya, orang yang tidak beriman dengan hadis Nabi, ya pada hakikatnya dia tidak beriman dengan Al-Quran. Mereka dikenal dengan ingkarus sunnah, atau dikenal mereka itu Al-Quraniyun. Ada kelompok Quraniyun, hanya mencukup dengan Al-Quran. Bohong, dusta mereka. Ya, nah demikian, wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, bagaimana hukumnya atau baiknya kita ketika memposting masalah ilmu atau anjuran-anjuran amalan sunnah, Nah, tapi terkadang kita sendiri lalai untuk mengamalkannya? nah, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, bagaimana kondisi seseorang yang dia memposting, men-share gitu ya, menebarkan ilmu, memberikan ilmu atau faedah ilmiah, tapi dia mungkin belum maksimal melakukannya. Bolehkah seperti itu? Ya. Kita katakan diperbolehkan. Tapi ini tentu hal yang sangat berbahaya. Karena yang idealnya adalah seorang mengetahui kebenaran, kemudian dia sampaikan, dia mengamalkan apa yang disampaikan. Ya. Lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan, kenapa kamu mengatakan lima taquluna ma la taf'alun, sesuatu yang tidak kamu amalkan? Sungguh sangat keji di sisi Allah. Kalian mengucapkan sesuatu yang tidak amalkan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab wa la taqilun. Apa kalian memerintahkan manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kejahatan? Ya. Dan kalian melupakan diri kalian sendiri. Sedang kalian membaca Alkitab, ya, ini jelas tercela. Tapi para ulama menjelaskan bagaimana seorang yang dia tidak mampu melakukan atau belum melakukan, ya, secara maksimal yang diperintahkan, apakah ini tidak menghalang dia menyampaikan, ya, atau mencegah suatu kemungkaran? Boleh jadi dia juga terjerumus, ya, ke dalam kemungkaran tersebut. Dalam hal ini para ulama menjelaskan, sesungguhnya tidak disyaratkan dalam menyampaikan amar ma'ruf dan juga dari kemungkaran, seorang yang memerintahkan dan mencegah itu dia telah melakukan secara maksimal atau secara keseluruhan. Ya. Tapi yang idealnya seperti itu. Kenapa demikian? Karena seandainya dia tidak mampu mengamalkan atau telah melakukan secara maksimal, jelas itu suatu keliruan, suatu kesalahan yang dia lakukan. Tapi jika dia meninggalkan amar ma'ruf, adalah kesalahan yang lain lagi. Kesalahan yang pertama dia tidak melakukan, yang kedua dia tidak memerintahkan pada kebaikan padahal dia mengetahui. Begitu juga dia melihat suatu kemungkaran. Jika dia tidak cegah, jelas itu hal yang keliru. Ya. Berarti kesalahan. Nah, jika dia masih melakukan suatu kemungkaran tadi, jelas kesalahan. Tapi jika dia tidak mencegah, suatu kemungkaran lagi. Karena Rasul mengatakan apabila kalian melihat suatu kemungkaran, ingkari dengan tangan kalian. Kalau tidak mampu, dengan lisan. Jika tidak mampu, dengan hati. Ingkari dengan hati. Jadi tatkala dia, ya, mengatakan, saya tidak mengajak pada kebaikan karena saya belum mampu melakukan secara maksimal, atau saya tidak mencegah kemungkaran karena saya belum bisa meninggalkan secara maksimal atau keseluruhannya, maka berarti dia melakukan dua kesalahan. Pertama, dia tidak melakukan, yang kedua tidak mengajak pada kebaikan. Dari sisi kemungkaran, dia mungkin terjerumus dalam suatu kemungkaran dan juga tidak mencegah dari kemungkaran. Tapi seandainya kendati dia belum maksimal melakukan, tapi dia perintahkan pada kebaikan, itu kebaikan tersendiri. Maka dalam hal ini tentu yang ideal itu adalah seorang mengajak dan berusaha mengamalkannya.
mencegah, kemudian dia meninggalkannya. Karena berat ancamannya bagi seorang di akhirat kelak, ya, seorang penghuni neraka, ya, keluar, ya, ususnya, kemudian dia berputar-putar, ya, di neraka sambil ya ususnya terjuntai kan begitu. Kemudian manusia melihatnya, si fulan, kenapa kondisimu seperti ini? Bukankah dahulunya kamu mintakan kami kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran? Benar, kata dia. Dahulu saya merintahkan kepada kebaikan tapi tidak melakukannya. Dan saya mencegah dari kemungkaran tapi saya melakukannya. Jadi jelas hal yang sangat berbau ancaman seperti itu. Tapi apakah syarat dari amar ma'ruf munkar itu seorang telah melaksanakan secara sepenuhnya? Tentu ini bukanlah syarat yang mutlak seperti itu. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan. Baik, ada panggilan telepon menunggu. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Rusmini dari Pacitan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami ingin bertanya tentang bacaan ayat ini, apa bisa untuk berdoa di dalam sujud apa enggak, Ustaz, ya? Saya baca, Ustaz, ya. Saya baca ayatnya ya, untuk berdoa di dalam sujud bisa apa enggak ayat seperti ini? Rabbana srif ngana ngadzaba jahannama inna ngadzabaha kana ghurama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Bisa untuk di dalam sujud dibaca apa tidak, Ustaz? Dan kalau membaca itu saya kok bilang sama keluarga itu kok katanya begini, kalau dalam sujud itu ya ndak diucapkan. Saya bilang itu sudah saya tanyakan kepada Ustadz, itu bisa diucapkan, kalau doa itu diucapkan dalam sujud bisa gitu. Terus tetap itu dalam hati aja, jangan dibaca. Ya coba saya tanyakan lagi, saya gitu. Terus yang kedua, saya mendengar di dalam surga besok katanya zikir-zikir yang dibaca di dunia ini akan menjadi sebuah pohon yang menaungi di dalam surga, Ustaz. Yang saya tanyakan, zikir-zikir seperti apa yang bisa menjadi pohon yang menaungi di dalam surga itu, Ustaz? Terima kasih jawabannya dan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, barakallahu fiik. Pada Ibu Rusmini di Pacitan, barakallahu fiik. Ya, pertanyaan yang pertama, apakah boleh membaca doa yang terdapat dalam Al-Quran? Baik yang disebutkan tadi, Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Naam. Atau mungkin doa yang lain seperti Rabbana atina fid dunya hasanah, kan begitu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Naam, apakah boleh dibaca dalam sujud? Dalam hal ini jawabannya ada dua sisi. Sisi yang pertama, kalau yang dimaksud dia membaca tadi, dia ingin maksud dia membaca Al-Quran, ya, bukan sekedar membaca Al-Quran seperti membaca Allahu Ahad, ya Allahus Samad dalam sujud tadi, maka tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia mengambil redaksi ayat Al-Quran yang dia ingin berdoa, ya, maka tidak ada masalah masuk pada berdoa, ya. Termasuk pada perintah fa'aktsiru fiha minad du'a, ya, sujud dalam rukuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Jadi kembali kepada niat kita, kembali kepada niat ibu dan yang membaca, niatnya apa? Kalau dia membaca Al-Quran, ya, Rasul melarang, ya. Tidak diperbolehkan, dilarang. Tapi kalau maksud dia hanya berdoa, ya, agar dipalingkan dari azab jahannam, ya, dan memohon kebaikan kepada Allah, ya, mohon karunia, ya, keluarga yang baik, keturunan yang baik, yang soleh, maka tidak ada masalah, termasuk dalam doa yang diperintahkan Nabi SAW. Baik doa yang langsung dari redaksi hadis Nabi SAW atau dari Al-Quran. Jadi harus dibedakan dari dua sisi tadi. Nah, kembali kepada niat, innamal a'malu binniyat. Nah, kemudian di dalam surga ada pohon-pohon, ya, yang tadi disebutkan menaungi. Nah, di dalam hadis sebutkan bahwa
ternyata dalam surga itu ada tanaman. Dan tanaman itu bisa kita tanam dari sekarang. Bukan di akhirat kelak. Sekarang kita menanam. Ya. Menebar benihnya dari sekarang. Nanti akan tumbuh. Di akhirat nasallallahu ya an yarzuqana dzalik. Apa? Tanaman. Ya. Dari ya, di dalam surga kelak. Tanah yang paling subur. Ya. Pohon yang paling rindang adalah dengan membanyak mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Begitu dalam hadis. Perbanyak ucapkan hal itu. Ya. 4 kalimat tadi tambah dengan la haula wala quwata illa billah. Itu kita sedang menanam pohon dalam surga. Ya. Girasul jannah. Maka perbanyaklah ucapkan hal itu. Nah, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar la haula wa la quwata illa billah. Ya, itu semua adalah girasul jannah, ya, tanaman yang akan tumbuh di surga. Jadi sekian begitu kita yang memperbanyak, semakin banyak mengucapkannya, maka semakin banyak pohon yang akan tumbuh, yaitu adalah milik seorang hamba, ya, sebagai balasan terhadap ucapan yang mereka ucapkan di dunia ini. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan. Baik, sudah ada panggilan berikutnya yang menunggu. Ya, silakan. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Ida dari Palembang ini, Ustaz. Ya, silahkan Ibu. Mau tanya puasa Muharram ini, nak Ustaz. Nah. Puasa Muharram ini sudah lewat ini belum, Ustaz? Iya. Maksud Ibu puasa Asyuranya gitu? Iya, iya. Nah. Jadi puasa Asyura ini apa? Nah. Ya, iya Ustaz. Jadi tanggal berapa? Nah. Tanggal 9 apa tanggal 10 itu, Ustaz? Iya. Nah. Tanya. Itu aja? Iya, Ustaz. Itu aja, Bu. Satu lagi ya. Taib. Apa, Bu? Yang satu lagi apa? Kalau kita sedekah apa sejenis sembako diniatkan bagi yang sudah meninggal itu sampai tidak Ustaz pahalanya? Iya, Ya, itu aja Ustaz. Nah. Ya. Taib. Terima kasih kepada Ibu Ida ya di Palembang. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang pertama tentang puasa Muharram. Ya, tadi di muqaddimah, ya, pembuka live kita pada kesempatan kali ini telah disebutkan bahwa malam ini malam 7 Muharram sesuai dengan, ya, kalender Ummul Qura gitu ya, takwim Ummul Qura. Nah. Berarti 7 ini hari Selasa, besok Rabu. Berarti 9-nya itu hari Jumat ya. 9-nya hari Jumat. Dan 10-nya hari Sabtu. Dan sebenarnya jelaskan tadi bahwa disunnahkan bagi kita. Ya, dahulu Nabi SAW setelah ya sampai ke Madinah mendapatkan kaum Yahudi berpuasa. Rasul bertanya, ini puasa apa yang kalian lakukan? Mereka mengatakan, kami berpuasa pada hari ini karena pada hari ini Allah menyelamatkan Musa dari Firaun dan membinasakan Firaun dengan bala tentaranya. Maka kami berpuasa sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah. Rasul mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami umat Islam ini lebih berhak, ya, lebih pantas, ya, dengan Musa tersebut daripada kalian. Karena Yahudi telah menyelewengkan ajarannya, sementara kaum muslimin mengimani keimanan yang benar terhadap para anbiya, ya, tanpa membedakan, la nufarriqu baina ahadin minhum, tidak membedakan antara sama mereka karena Nabi Allah. Maka kata Rasul, kami lebih berhak. Maka Rasul berpuasa dan memerintahkan para sahabat berpuasa, ya. Bahkan dijelaskan juga di awal Islam itu seolah diwajibkan. Kemudian begitu telah disyariatkan puasa Ramadan, maka
ya menjadi hukumnya menjadi sunnah. Sehingga Nabi SAW menjelaskan, seandainya aku masih hidup tahun yang akan datang, aku akan berpuasa Tasu'a, ya, tanggal 9. Kenapa demikian? Ya, untuk menyelisihi, ya, ahlul kitab dalam tata cara dan hari mereka berpuasa. Ini satu pelajaran bagi kita bahwa menyelisihi non-muslim, ya, secara mutlak atau secara kaifiyah dalam ibadah itu merupakan syiar Islam dan prinsip dasar, ya, di dalam ajaran Islam. Tidak boleh kita menyerupai mereka. Bahkan dalam masalah ibadah tadi, kendati secara prinsip asalnya adalah disyariatkan Asyura, tapi Rasul ingin menyelisihi mereka. Mereka berpuasa hanya Asyura saja tanggal 10 Muharram, maka Rasul ingin berpuasa tanggal 9 dan memerintahkan umatnya. Apalagi dalam hal-hal yang lain, ya, menyerupai mereka. Karena dalam hadis disebutkan man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum, menyerupai satu kaum termasuk golongan kaum tersebut. Jadi intinya puasa Asyura, ya, tanggal hari Jumat 9 Dzulhijjah dan hari Sabtu, ya, adalah 10 Dzulhijjah sesuai dengan kalender Ummul Qura, ya, taqwim Ummul Qura, seperti itu. Maka barang siapa dari kalangan kaum muslimin ingin berpuasa, puasalah satu hari sebelumnya, dan yaitu Asyura, ya, dalam rangka meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keutamanya telah dijelaskan tadi, yaitu menghapuskan dosa setahun yang silam. Luar biasa keutamaannya. Nah, kemudian bersedekah, ya, apakah sampai kepada orang yang meninggal? Naam, sampai. Bersedekahlah, ya, untuk atas nama orang tua yang meninggal, dan perbanyaklah berdoa, maka insyaallah pahalanya akan sampai kepada orang yang kita niatkan sedekah tersebutlah. Demikian Allahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan. Ya, demikian jawaban atas pertanyaan dari Ibu Ida di Palembang. Semoga bisa difahami dengan baik. Nah, ya, pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dalam ilmu sains, kami mempelajari teori evolusi yang dikemukakan oleh ilmuwan sains, nah, yang mengatakan bahwa manusia berasal dari kera atau manusia purba. nah. Bagaimana hukum mempelajari teori tersebut, Ustaz, walaupun dalam hati sangat-sangat mengingkarinya? Nah, ya, kita meyakini, ya, kaum muslimin, kita beriman bahwa kita ini asal usul ciptaan kita dari mana? Dari tanah, Adam, abuna. Kemudian setelah itu proses penciptaan manusia dari, ya, setetes mani, ma'in mahin, dari hasil, ya, hubungan pernikahan yang sah. Itu kita yakini, Al-Quran menjelaskan. Kemudian ada orang-orang yang zindik, orang mulhid, ateis yang tidak beriman, ya, menemukan sains-sains, ini kekufuran, nggak boleh dipelajari. Masa mempelajari kekufuran, ya, jelas. Apakah kita ragu tentang hal itu? Benar. Dari dahulu kita, ya, dari SD. Inilah salah satu bentuk ternyata kita ini, ya, dalam berbagai mungkin desain tersebut masih bisa menerima teori-teori yang hasil penemuan orang tidak beriman kepada Allah, kendati menyelisihi prinsip dasar agama kita. Dibodoh-bodohi kita ini. Itu pembodohan, ya. Bahkan itu ada menggiring pada kekufuran. Ya. Ragukah kita bahwa ciptaan kita, ya, dari nenek moyang kita asalnya Adam, ya, kemudian dari setetes mani, Al-Quran sebutkan, nah, min ma'in mahin, nutfah, kan begitu prosesnya kita ketahui, banyak sekali ayat dalam hal itu. Maka itu bentuk kekufuran, ya, suatu hal yang perlu kita waspada. Kenapa kita namakan itu suatu keilmuan? Ilmu yang bagaimana yang kita maksud? Itu kebodohan, bukan ilmu. Dan mereka juga, para ilmuwan barat juga yang membantah teori Darwin seperti itu. Jadi maka jangan dipelajari, ya, jangan dipelajari. Mempelajari kekufuran seperti tujuan itu apa? Bila kau dipaksa, kalau dipaksa mungkin beda lagi hukumnya. Tapi anak didik kita, ya, bahkan seharusnya dalam, ya, hukum atau mungkin ilmuwan yang berbicara tentang asal usul manusia, di situ kita akan menanamkan nilai-nilai keimanan, keyakinan kepada Allah sang pencipta, bukan teori Darwin yang diapain, ya.
Kalau begitu ya datangkan manusia masih meyakini seperti kemudian datang juga kerahkan begitu ya. Ini apakah ini kakekmu atau ya nenek moyangmu? Ya, kalau begitu nggak perlu diladeni. Kalau saya ingin bicara dengan manusia kan begitu, asal usulnya manusia bukan dari kera kan begitu. Jadi ini jelas hal yang tidak masuk akal. Nah, kita mengatakan suatu ilmu yang bagaimana, sains yang bagaimana, seperti itu. Ada pembodohan. Ya, kita dibodoh-bodohi dengan ilmuwan barat seperti itu. Banyak teori-teori yang lain tidak bisa diterima oleh akal yang sehat. Lalu kita bangga mengajarkannya. Kebanggaan apa? Kita adalah kalah. Ya, secara keilmuan yang mengekor pada mereka, kemudian mengajarkan pada anak kita. Ya, alhamdulillah sekarang dah semakin banyak yang sadarnya itu tidak ada nilai. Sebuah teori tidak ada nilainya. Ambil teori itu masuk tong sampah. Nggak ada nilainya. Nah, nggak ada nilainya. Maka jangan dipelajari, jangan diajarkan. Ya. Kalau kita mengetahui asal usul manusia ini baca Al-Quran. Ya. Baca hadis Nabi. Jelas sejelas-jelasnya. Menambah iman. Ya. Menambah keyakinan. Ya. Dan juga di situ yang sama. Itulah sebuah menjelaskan kan kebenaran dari ajaran Islam ini. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Baik, sudah ada panggilan yang menunggu, Ustaz. Nah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Iwan Pak di Riau. Ya, silakan Pak Iwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Iwan di Riau Pak. Ya, silakan bertanya Pak Iwan, silakan. Barakallahu fiik. Kabar. Ada 3 pertanyaan ini Pak. Ya, langsung saja pertanyaan, singkat padat. Nah. Ya pertanyaannya Pak, saya mau tanya tentang doa tolak bala itu apakah bisa diamalkan? Doa tolak bala, apa doanya Pak? Kalau doanya saya emang nggak tahu Pak, sebenarnya sudah dikerjakan masyarakat itulah Pak yang setahun sekali di jalan-jalan bermakan gitu. Mungkin bisa sebutkan sedikit redaksinya? Tidak ada Pak redaksinya, ini masalahnya Pak. Baik. Terus sama doa zikir. Nah, zikir, kalau saya kan sholat zikir maghrib sama subuh kan saya baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Itu sudah benar gitu Pak ya. Nah, dan pertanyaan ketiga, saya tanya tentang sujud sahwi. Saya kan pernah baca sujud sahwi itu dikerjakan sebelum salam dan ada juga yang sudah salam. Jadi manakah yang memang yang roji yang kuat itu Pak? Kali. Taib. Ya. Taib. Terima kasih kepada Pak Iwan. Barakallahu fiik di Riau. Nah, yang pertama tentang baca doa tolak bala gitu ya, untuk menolak bala. Antum ingat ada redaksinya? Pernah baca? Pernah dengar tapi Apa? Sedikit aja, anak juga pernah tapi ya kita tidak pernah ya menghafalnya. Taib. Para pemirsa rahimakumullah. Berdoa tentunya tujuannya adalah apa? Untuk mendapatkan kebaikan dan menolak berbagai kemudaratan. Bala itu kan ya kemudaratan. Nah, jadi itu yang kita harapkan, mendapatkan kebaikan, kita diselamatkan dari berbagai kemudaratan. Nah, dan secara khusus ya saya juga tidak hafal mungkin yang dibaca sering oleh masyarakat ya bagaimana redaksinya. Tapi yang jelas kita memohon kepada Allah kebaikan. Ya. Dan diselamatkan dari berbagai musibah, berbagai bala, diri kita, keluarga kita, ya. Baik ya cobaan yang di dunia atau di akhirat dalam barzakh. Dan memohon kebaikan kepada Allah untuk ya keluarga kita, diri kita, keluarga kita, anak kita, seterusnya. Ya. Mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini mencakup ini kebaikan dan menolak kejahatan. Ya. Kebaikan dunia akhirat dan juga wa qina adzabannar. Akhirat yaitu selamatkan kami dari berbagai cobaan dan atau azab neraka. Jadi kalau yang tadi saya tidak hafal, terus terang tidak hafal doa yang dibaca mungkin sebagai masyarakat dibaca ya. Tapi kalau seandainya kembali lagi kepada hukumnya,
seandainya itu ya doa yang baik, doanya baik, redaksinya baik, tidak ada masalah secara prinsip, tapi tidak boleh dinisbatkan kepada Rasul. Kenapa demikian? Karena menisbatkan kepada Rasul, ini doa yang diucapkan Rasul, berarti membutuhkan dalilnya. Adakah hadis yang sahih? Tapi sebatasnya berdoa dengan ucapan yang baik, boleh-boleh saja. Karena berdoa itu memohon kebaikan. Kendati yang lebih utama, kita mengucapkan doa yang diajarkan Nabi, karena doanya singkat dan padat, tidak bertele-tele. Ya. Singkat padat. Ya. Seperti itu. Ini yang sekarang. Jadi masalah doa talak balak tadi. Nah, adapun hanya mengkhususkan sekali setahun berdoa talak balak begitu ya, jelas nggak benar. Setiap hari, pagi petang, ya, pagi ketemu kita berdoa kepada Allah, diselamatkan, ya, dan memohon ya kebaikan. Pagi petang berdoa dalam setiap keadaan dan kesempatan kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun doa tadi yang zikir, bacakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali di maghrib dan juga di salat subuh. Nah, itu ada tuntunannya, ya. Tapi bukan itu saja. Jadi setelah kita baca istighfar, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kemudian doa-doa yang lain, Allahumma antas salam wa minkas salam, begitu. Kemudian setelah itu dilengkapi dengan zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya, itu yang disyariatkan. Adapun selain dari pagi dan maghrib itu cukup mungkin baca 3 kali, ya. Kemudian membaca zikir-zikir yang lain yang telah disunnahkan atau yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian Allah. Nah, sepertinya sujud sahwi Pak Iwan, ya, mungkin Bapak bisa mungkin tanyakan kepada yang ustaz yang bagian fikih lagi, ya, mungkin itu lebih pas, ya. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair. Sudah ada panggilan yang menunggu. Silakan, Nak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa, di mana? Makassar di Pandeglang. Iya, silakan, Pak. Iya. Mau mana? Iya, Bapak fokus pada sambungan telepon saja, ya. Mau menanyakan ini masalah dzikir habis sholat itu, ya. Kalau salat lima waktu itu biasanya kan istighfar, langsung dzikir sampai selesai. Ini di waktu Idul Fitri dan Idul Adha, kan itu takbiran dulu itu si imam itu. Apakah langsung takbir, apakah berzikir aja masa istighfar itu? Nah. Ya, gitu aja ya. Baik. Nah. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Pak Hasan, ya, Pandeglang, tentang istighfar di waktu salat, di waktu hari Lebaran, ya. Waktu hari Lebaran, maka apakah kita mendahulukan, ya, takbirnya, kemudian setelah itu kita mengucapkan zikir yang seperti biasa, atau zikir dulu kemudian takbir. Sebagian kita maklumi bahwa Idul Adha, ya, waktu bertakbir tadi setelah terbenam matahari hari terakhir Ramadan, maka kita disyariatkan untuk bertakbir, ya. Maka begitu juga kita selesai salat subuh, kita bertakbir juga, ya, bertakbir. Kemudian setelah itu melengkapi zikir yang kita baca di waktu biasa dan salat lain. Di takbir kita memperbanyak takbir. Kalaupun kita mencukupkan dengan takbir yang kita baca yang secara muqayyad, ya, yang diucapkan di waktu zikir seusai salat, maka insyaallah tetap cukup, ya. Tapi kalau kita tambah dengan takbir yang lain lagi, maka tidak ada masalah. Nah, dalam hal ini, ya, para ulama, ya, bukan bisa dibaca begitu selesai salat langsung takbir, ataupun, ya, selesai kita zikir kita bertakbir, insyaallah waktunya juga, ya, masih terdapat kelonggaran dalam membacanya. Adapun dalam masalah salat Idul Adha, maka ini disyariatkan selama waktu hari Lebaran, kemudian selama Yaumut Tasyriq, ya, bertakbir baik secara mutlak atau, ya, bertakbir kita di waktu termasuk zikir takbir yang diucapkan di waktu solat tadi. Jadi kembali kepada hukumnya tadi, ya, boleh kita mengucapkan begitu saya salam kita bertakbir, atau selesai kita membaca takbir
atau zikir yang disyariatkan selesai solat kemudian kita bertakbir, maka insyaallah tidak ada masalah dalam hal ini. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan. Ya, sambungan telepon terakhir mungkin sudah menunggu, Ustaz. Baik. Ya, tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Ini dari Umi Aryo di Pekanbaru. Ya, silakan Ibu. Begini Ustadz, kadang-kadang setelah azan asar itu kita belum sempat sholat, tapi kita ada kesempatan di jalan itu untuk zikir sore. Nah, itu boleh nggak zikir sore sebelum sholat Ustadz? Nah. Oke, itu aja. Baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Umi Aryo di Pekanbaru. Jadi bagaimana dengan zikir di petang hari jika seorang belum sholat, artinya belum sholat asar tapi dia telah berzikir. Sebagaimana kita maklumi bahwa waktu zikir yang di petang hari itu ya dari mulai masuk waktu asar itu sampai terbenam matahari. Maka dalam hal ini seperti yang lumrah dilakukan, bahwa begitu seorang sholat, karena itu yang lumrah seperti itu, dia begitu dengar azan dia bersiap untuk sholat, kemudian setelah itu dia sholat asar. Ya, bagi kaum laki berjamaah di rumah, kalau ibu-ibu mungkin di rumah berjamaah di masjid, kaum laki berjamaah di masjid, kemudian dari kaum hawa di rumah, ataupun kalau di masjid pun dia diperbolehkan. Maka dia tentunya selesai sholat tadi baca zikir yang biasa diucapkan selesai sholat, kemudian baru melengkapi dengan zikir di petang hari. Jika seandainya dia masih dalam perjalanan misalnya, kan begitu, belum sampai ke rumah perjalanan, sementara dia masih ingin menunda sholat sampai di rumah saja, maka tidak ada masalah, boleh, karena sudah waktunya untuk juga berzikir. Nah, waktunya untuk berzikir. Kendati yang biasa dilakukan, yang lebih banyak dilakukan adalah selesai seorang sholat, sambil dia duduk di musallanya atau masjidnya, dia berzikir, menyelesaikan zikir petangnya, ya di sana doa dan memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan. Pertanyaan terakhir Ustaz. Nah, apa hukumnya ruqyah dan kaitannya dengan hadis yang menjelaskan 70.000 orang masuk surga tanpa hisab? Dan penjelasan ruqyah yang dimaksud dalam hadis tersebut seperti apa? Nah, ya, baik. Ruqyah yaitu dengan membacakan ya ayat Al-Qur'an atau doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyembuhkan penyakit yang ada pada diri seseorang, ya. Maka pada hukum asalnya diperbolehkan. Hukum asalnya diperbolehkan. Ya. Jadi diperbolehkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ruqyah tersebut tidak ada ya di dalam bacaan-bacaan yang mengandung kesyirikan atau mengandung ya bacaan-bacaan yang tawasul dengan syaitan, menyebut nama-nama syaitan, dan juga raja-raja yang ditulis ya rumus-rumus yang ditulis menunjukkan kepada nama syaitan dan yang lain-lainnya. Ya, dengan bahasa yang jelas ya, maka tidak ada masalah hukum hasalnya. Dalam hadis disebutkan man istata'a yanfa'ah akhahu falyaf'al. Jika seorang ingin mampu memberikan manfaat pada saudaranya, silakan. Rasul juga mengatakan sahabat aruni yani ruqakum. Naam. Naam. Kata Rasulullah SAW, perlihatkan kepadaku ya ruqyah kalian. Naam. Perlihatkan kepadaku. La ba'sa birruqa ma lam yakun fi syirk. Tidak ada masalah dengan ruqyah selama tidak ada kesyirikan. Nah, jadi pada hukum asal diperbolehkan. Yang masalah sekarang adalah bolehkah kita meminta diruqyah? Nah, boleh minta diruqyah. Tentu inilah yang berkaitan dengan hadis tadi, bahwa ternyata sifat orang-orang yang akan masuk surga, sab'una alfan yadkhulun jannata bighairi hisab, 70.000 yang akan masuk surga tanpa dihisab, mereka yang betul-betul memiliki keimanan dan tingkat tawakal yang paling tinggi, sehingga mereka enggak butuh yang lain selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, mereka la yastarqun, tidak minta diruqyah, dan wala yaktawun, wala yatatayyarun. Yaktawun ya menggunakan pengobatan dengan sistem besi panas. Itu ma'ruf di kalangan orang-orang Arab dahulunya. Bahkan sampai sekarang mungkin masih ya dilakukan oleh sebagian ya. Kemudian la yatatayyarun.
tidak ya menggunakan burung sebagai media untuk melihat sisi kebaikan atau kejelekan, pesimis atau optimisnya. Dia berangkat ke suatu tempat ingin bekerja atau mungkin bisnis, dia melihat dulu burung mana terbangnya, kanan atau ke kiri. Kalau kanan berarti membawa kebaikan, ke kiri berarti sial kata mereka. Maka dia tidak jadi pergi. Ini tatayur. Atau melihat sesuatu depan ya, terjadi depan dia, kemudian dia kembali mundur. Dia jadi pergi, kenapa? Ketakutan, jangan-jangan juga yang terjadi itu akan menimpa diri saya. Tidak. Karena dalam hadis sebutkan seseorang bila melihat sesuatu yang menakutkan, kejadian yang luar biasa depan dia terjadi, insiden misalnya, pasti ada rasa takut. Manusiawi. Tapi semua itu dihilangkan dengan tawakal. Ma minna illa wa yudhibuhu bitawakkul. Ya, tidak satu pun dari kita kecuali merasakan hal itu, tapi Allah menghilangkan dia tawakal. Maka orang yang bertawakal tadi betul-betul bergantung kepada Allah. Maka intinya dalam hadis tadi, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini inti utamanya. Jadi karena tawakal mereka sangat tinggi kepada Allah, mereka enggak membutuhkan orang lain. Mereka tidak melakukan tatayur, mereka tidak melakukan iktiwa tadi. Nah, pengobatan dan tadi. Jadi intinya lah mereka orang-orang yang betul tingkat tawakalnya paling tinggi. Tapi bukan berarti tidak boleh ya meruqyah. Nah, dan lebih utama tentu kita tidak minta diruqyah. Tapi bagi seorang yang mampu memberikan kebaikan bagi saudaranya, dia meruqyah, membantu, maka ini jelas pintu kebaikan bagi dia. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan. Dan kita sudah sampai di akhir acara, Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Baik pemirsa, demikianlah rangkaian program live interaktif pada kesempatan kali ini. Dan kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi dalil Al-Quran dan Sunnah